stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di kota Palembang. Stunting ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada otak dan masa depan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan program makan siang gratis. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efisiensi sistem distribusi makanan, terutama di kota-kota besar seperti Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem distribusi yang optimal untuk program makan siang gratis di Palembang, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti lokasi sekolah, jumlah siswa, dan ketersediaan infrastruktur. Kita dengar pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin program pencegahan stunting. Apa sih stunting itu sebenarnya? Seberapa bahaya stunting? Dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, baik pertumbuhan badannya maupun otaknya. Anak yang stunting tinggi badannya akan lebih pendek dari anak lain seusianya. Pada kondisi stunting bisa terjadi gangguan pada proses pematangan sel saraf di otak yang bikin perubahan struktur dan fungsi otak sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Selain itu, dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh jadi bikin gampang sakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, dan stroke saat dewasa nanti. 2 tahun. Gimana cara mencegah stunting? Pencegahannya harus menyeluruh. Mulai dari remaja, kamu yang perempuan harus rajin minum tablet tambah darah. Paling enggak 1 tablet seminggu sekali. Untuk mempersiapkan diri saat hamil nanti biar nggak sampai anemia. Karena kondisi anemia pada kehamilan bisa menghambat pertumbuhan bayi. Ibu hamil juga harus rajin minum tablet tambah darah paling tidak 1 tablet setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. Rutin memeriksakan kehamilan minimal 6 kali, di mana minimal 2 kali diperiksa oleh dokter menggunakan USG. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengoptimalan lokasi untuk pendirian Mega Kitchen dalam rangka mendukung program makan siang gratis di Kota Palembang. Kami melakukan pendekatan melalui analisis sensitivitas dengan mempertimbangkan data kapasitas produksi dapur, jarak distribusi, dan biaya transportasi. Dengan ini, model yang dihasilkan akan memberikan rekomendasi lokasi yang paling efisien dan paling efektif. Kami juga menerapkan metode optimasi yang terintegrasi dalam AnyLogistics. Metode ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan lokasi dan jumlah Mega Kitchen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program makan siang gratis. Melalui analisis ini, kami berharap dapat memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi program makan siang gratis ini. Hasil dari analisis menggunakan metode benefit analysis BFP pada AnyLogistics menunjukkan lokasi optimal untuk mendirikan distribusi center guna mendukung program makan siang gratis. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan koordinat geografis yang meminimalkan jarak distribusi antara Mega Kitchen dan sekolah yang menjadi titik permintaan.
Selanjutnya, lokasi-lokasi tersebut diselaraskan dengan infrastruktur yang sudah ada, yaitu kantor kecamatan terdekat untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pemerintahan. Contohnya, lokasi JF edisi 1 diwakilkan oleh Kecamatan Sukarami, sedangkan JF edisi 3 diwakilkan oleh Kecamatan Sako. Pendekatan ini tidak hanya memanfaatkan hasil dari analisis DFA, tapi dari ketersediaan sumber daya yang ada seperti bangunan dan fasilitas logistik yang sudah tersedia di kantor kecamatan. Estimate lead time adalah salah satu indikator kunci dalam evaluasi kinerja rantai pasok yang mengukur waktu yang dibutuhkan sejak pesanan diterima hingga barang tiba di lokasi tujuan. Dalam simulasi any logistik yang dilakukan untuk pemenuhan optimal dengan 10 pusat distribusi dalam program makan siang gratis, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat layanan LET mencapai nilai 1 atau 100%, yang berarti setiap pesanan diproses berhasil dikirimkan tanpa keterlambatan. Pada implikasi manajerial, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap program pemerintah dalam penyediaan makan siang gratis untuk 89 sekolah dasar negeri di Kota Palembang. Dengan menggunakan pendekatan simulasi berbasis any logistik, penelitian ini menawarkan solusi logistik yang efisien dan efektif untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi DC pemerintah dapat mengurangi biaya transportasi hingga 1,399,864.342 USD dan memastikan jarak tempuh total hanya 22,343.3 km, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Jadi kan uang sakunya jadi bisa disimpan, jadi lebih hemat lagi, nggak perlu jajan-jajan lagi, terus lebih bergizi lagi, nggak perlu apa namanya, kalau misalnya jajan kan jadi ngeluarin duit, jadi bisa ditabung. Buat kami kayak kelas 12 nih bisa nabung buat buka usaha atau ngapain selanjutnya. Gitu. Sering bawa bekal atau dibawa bekal sama orang tuanya? Kalau kemarin-kemarin sering bawa bekal, jadi karena ada program ini jadi nggak perlu bawa bekal lagi. Oke. Harapannya apa nih? Harapannya berlanjut lagi, terus tiap hari dapat ini. Oke. Tentu saja ada tantangan dalam implementasi program ini. Lonjakan permintaan atau gangguan logistik seperti kemacetan dapat memengaruhi efektivitas dari distribusi ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyarankan evaluasi berkala menggunakan simulasi tambahan untuk mengantisipasi perubahan kondisi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Palembang dan Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan lokasi dapur mega berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan, kemudian mengintegrasikan teknologi logistik untuk memantau distribusi secara real time, dan meningkatkan infrastruktur transportasi di sekitar lokasi dapur atau mega kitchen. Yang terakhir, mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung keberlanjutan. Dengan pendekatan berbasis data ini, kita bisa memastikan bahwa anak-anak di Kota Palembang bisa menerima makanan bergizi secara tepat waktu. Ini bukan hanya tentang logistik, tapi ini adalah tentang masa depan mereka. Tidak hanya efisien dari segi logistik, konfigurasi ini juga ramah lingkungan. Dengan mengurangi jarak tempuh total, emisi karbon dari kendaraan pengangkut dapat ditekan. Penelitian ini juga merekomendasikan penggunaan kendaraan listrik untuk distribusi, yang dapat mengurangi emisi lebih jauh dan mendukung program pemerintah menuju transportasi berkelanjutan. Saya Nita Widiani, mewakili rekan-rekan saya yang bekerja, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.